Hari ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi jembatan. Jembatan itu apa sih? Jembatan itu merupakan sebuah struktur yang sengaja dibangun untuk menyeberangi jurang atau rintangan. Rintangannya itu bisa kayak sungai, lembah, rel kereta api, maupun jalan raya. Jenis-jenis jembatan itu ada banyak dan pastinya berbeda-beda. Itu baik dari segi struktur, kekuatan, bahkan sampai ke pembiayaannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang klasifikasi jembatan, saya akan jelaskan sedikit tentang sejarah jembatan. Sejarah jembatan itu sejalan dengan waktu peradaban manusia. Perkembangan jembatan dapat dilihat dari yang pertama, periode zaman purba. Manusia zaman purba melintasi sungai itu menggunakan pohon yang tumbang untuk bentang yang pendek, memasang pilar-pilar, bahkan juga menggunakan ranting pohon ataupun akar untuk melintasi rintangan. Pemikiran manusia pada zaman purba itu sudah menjadi sumbangan yang bernilai pada teknologi jembatan sekarang ini. Yang kedua adalah periode zaman Romawi kuno. Zaman Romawi kuno itu dimulai pada tahun 300 sebelum Masehi dan berlangsung selama kurang lebih 600 tahun. Teknologi jembatan pada zaman ini itu udah dapat membangun jembatan kayu, batu, dan beton. Pada zaman ini itu juga udah berhasil mengatasi permasalahan yang rumit, seperti membuat konstruksi di atas pilar-pilar yang berada di dalam air. Yang ketiga, periode zaman pertengahan. Periode zaman pertengahan di Eropa itu dimulai pada abad ke-11 sampai abad ke-16. Sesudah runtuhnya zaman Romawi kuno. Secara fisik, konstruksi jembatan pada zaman pertengahan di Eropa ini itu nggak jauh berbeda dengan zaman Romawi kuno. Seperti bentuk jembatan lengkung, pilar-pilar itu masih banyak digunakan pada jembatan di periode zaman pertengahan ini. Yang terakhir itu periode zaman besi dan baja. Dalam era ini, era besi dan baja pada periode ini itu sejalan dengan adanya revolusi industri. Pada zaman ini, jembatan besi dibangun menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkung, terutama jembatan jalan raya. Namun pada era sekarang ini sudah banyak menggunakan cantilever pada konstruksinya. Pada era ini, jembatan banyak menggunakan komponen dan struktur baja yaitu dek, girder, pelengkung, rangka batang, penahan dan penggantung kabel. Selanjutnya, saya akan membahas tentang klasifikasi jembatan. Jembatan dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis ataupun tipe. Yang pertama, klasifikasi jembatan berdasarkan fungsi ataupun kegunaannya. Apa aja itu? Ada jembatan untuk lalu lintas kereta api. Jembatan lalu lintas kereta api ini digunakan untuk menghubungkan rel kereta api yang terputus karena adanya sebuah rintangan seperti sungai, lembah, dan lain sebagainya. Yang kedua, jembatan lalu lintas biasa ataupun umum. Jembatan ini digunakan untuk jalan raya yang melintasi sungai dengan tujuan agar bisa dilintasi oleh kendaraan darat. Yang ketiga, jembatan berfungsi ganda. Dari namanya kita udah tahu jembatan berfungsi ganda berarti fungsinya lebih dari satu. Nah, seperti jembatan di Cirahong, di mana di bagian atas itu digunakan untuk lalu lintas kereta api, sementara di bawah untuk lalu lintas mobil dan motor. Yang keempat, jembatan khusus. Jembatan khusus ini dibuat untuk
pipa-pipa air ataupun minyak. Yang kedua, klasifikasi jembatan berdasarkan materialnya. Jembatan kayu. Jembatan kayu merupakan jembatan sederhana ditinjau dari segi konstruksinya. Biasanya jembatan kayu ini digunakan untuk bentang-bentang pendek. Yang kedua, jembatan bambu. Jembatan bambu ini biasanya digunakan untuk jembatan darurat atau jembatan sementara. Yang ketiga adalah jembatan pasangan batu kali. Jembatan jenis ini seluruh struktur bagian atas ataupun bawahnya itu menggunakan batu kali. Pada konstruksi jembatan batu kali ini itu mengandalkan kekuatan gravitasinya. Yang kelima adalah jembatan beton, di mana jembatan beton ini menggunakan material beton untuk konstruksinya. Yang keenam adalah jembatan beton prategang. Jembatan beton prategang ini merupakan kombinasi antara beton dengan baja. Konstruksi jembatan segmental itu bentangnya bisa mencapai 800 feet atau 250 meter. Atau bentang seri 1000 feet yaitu 300 meter. Bila digunakan dalam jembatan cable stay atau kabel penahan, jarak bentang dapat mencapai 1500 feet atau 450 meter. Terus yang terakhir ada jembatan komposit. Jembatan komposit adalah jembatan yang mengkombinasikan dua material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat-sifat gabungan yang lebih baik. Jembatan komposit yang umum digunakan itu adalah kombinasi antara bahan beton dengan baja. Dengan mengombinasikan bahan baja sebagai lantai atau dek dan beton untuk lantai kendaraan. Yang ketiga, klasifikasi jembatan berdasarkan bentuk strukturnya. Berdasarkan bentuk strukturnya, jembatan gelagar biasa. Yang kedua, jembatan portal. Yang ketiga, jembatan rangka. Yang keempat, ada jembatan gantung. Yang kelima, ada jembatan kabel penahan. Yang keenam, ada jembatan pelengkung atau busur. Yang ketujuh, jembatan pelat. Yang kedelapan, jembatan cantilever. Yang kesembilan, jembatan terapung. Dan yang terakhir adalah jembatan kombinasi. Lalu berikutnya, klasifikasi jembatan menurut kelas Bina Marga. Itu ada 3. Jembatan kelas standar atau kelas A ataupun kelas 1. Dirancang sebagai jembatan permanen dengan lebar total itu 9 meter. Di mana 7 meter itu sebagai badan jalan, 1 meter untuk bahu jalan sebelah kanan dan bahu jalan sebelah kiri. Yang kedua, jembatan kelas substandar atau kelas B ataupun kelas 2. Nah, ini juga dirancang sebagai jembatan permanen. Sedangkan untuk lebar jalannya itu 7 meter. Lebar badan jalannya 6, sedangkan untuk bahu jalan sebelah kanan dan kiri itu 0,5 meter. Yang terakhir adalah jembatan low standar atau kelas C ataupun jembatan kelas 3. Jembatan ini dirancang juga sebagai jembatan permanen dengan lebar total jalan 4,5 meter. Untuk badan jalan 3,5 meter, sedangkan bahu jalan 0,5 meter untuk sebelah kanan dan sebelah kiri. Klasifikasi jembatan berdasarkan formasi lantai kendaraannya, yaitu jembatan lantai atas, jembatan lantai tengah, jembatan lantai bawah, dan jembatan double deck. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.